Ustadz, ana dengar di YouTube dari seorang dai, dan dai ini dikenal banyak mentahdir Ustadz Ahlu Sunnah. Bahkan mencela dalam video tersebut, Ustadz itu mengatakan Zakir Naik jahil dan zalim akibat perkataan Zakir Naik. Yang pertama, Zakir Naik berkata Allah cannot do everything. Yang kedua, Brahma dikenal sebagai pencipta yang dalam bahasa Arab bermakna Khalik. Kita umat Islam tidak membantah jika Allah dikatakan Khalik, pencipta atau Brahma. Tapi bila seorang mengatakan Brahma adalah Tuhan yang berkepala 4, bermahkota dan lain-lain, kita umat Islam menentang keras. Begitu juga dengan Wisnu yang artinya pemelihara. Mengenai perkataan kedua ini, Ustaz tersebut mengatakan bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Apakah benar Zakir Naik berakidah kufur seperti perkataan Ustaz tersebut? Ini tentunya tidak benar ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwasanya Zakir Naik ya, seorang ya mungkin dia bukan derajat para ulama, tidak ya. Karena dia adalah dokter ya, kemudian dia belajar agama, kemudian dia berdakwah. Kalau dia punya kesalahan mungkin ya. Tapi kalau dia punya kesalahan, kita berusaha pada nasihati, bukan mengejek-ngejeknya ya. Bukan hanya melihat kesalahan, lihat kebaikannya yang begitu banyak. Dan dia dipuji oleh para ulama ya. Kenapa jasanya begitu besar? Betapa banyak orang mengenal Islam, betapa banyak orang masuk Islam ya. Oleh karenanya dia mendapatkan jaizah Al-Malik Faisal, mendapatkan penghargaan dari Arab Saudi li khidmatil muslimin, karena berkhidmah kepada kaum. Bahkan bayangkan dapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi karena pemerintah Arab Saudi mengakui kehebatan orang ini. Telah punya jasa banyak dalam Islam. Banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, membantah kekufuran, membantah kesyirikan. Dakwah dia isinya tauhid tok ya. Kan membantah kesyirikan tauhid atau bukan? Bukan dakwanya tahdir-tahdiran, bukan. Dakwanya tentang apa? Membantah kesyirikan, dijelasin ini syirik, ini syirik, ini syirik. Nah, kalau dia punya kesalahan, kita lihat kesalahannya apa, kemudian kita nasihati ya. Atau kita beri uzur kepada dia. Sementara para ulama memuji siapa? Zakir Naik ya. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pun yang saya yakin tentang Zakir Naik ya. Dia berasal dari Jama'atul Hadis. Jama'atul Hadis adalah suatu semacam yayasan ya, semacam ormas yang ada di India, dan itu ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan mereka butuh untuk ada ormas karena mereka tinggal di negara yang pemerintahnya non muslim, sehingga mereka butuh ada payung hukum dan macam-macam. Dia dari Jama'atul Hadis, dan teman-teman saya banyak dari India yang bermanhaj Ahlus Sunnah dari Jamaah Ahlul Hadis. Dari penampilan juga oke ya kan, penampilannya jenggotan, kemudian tidak cingkrang, sehingga membuat kita semakin husnudzon kepada dia. Apalagi dia berdakwah membantah kesyirikan, menjelaskan tentang tauhid, tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah. Masya Allah, Zakir Naik, dan manfaatnya sangat banyak ya, bermanfaat bagi kaum muslimin. Sekarang dia dimusuhi. Sampai saya dengar ada isu ya, dituduh macam-macam, bahkan ada siapa yang bisa membunuh dia akan dikasih hadiah sekian. Kenapa? Karena orang-orang non muslim benci sama dia. Nah, sekarang Anda seorang muslim jatuhkan dia. Ini menyenangkan orang-orang kafir. Ya tidak, menyenangkan orang kafir. Lihat Zakir Naik aja sesat kata Ustaz misalnya. Gimana antum cek sekarang kesalahannya apa? Saya tidak mengatakan Zakir Naik enggak punya kesalahan. Saya bilang dia punya kesalahan. Karena dia bukan alim ulama, bukan ya. Ya, tapi dia berusaha belajar. Dia sering ke Madinah belajar dengan para ulama di Madinah. Berusaha mencari kebaikan, berusaha beri manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kalau dia punya kesalahan kita cek. Sekarang pernyataan di sini, kesalahan yang pertama bahwasanya ya, Zakir Naik berkata Brahma dikenal sebagai pencipta yang dalam bahasa Arab bermakna Khalik. Kita umat Islam tidak membantah jika Allah dikatakan Khalik. Ya benar. Jadi maksud Zakir Naik, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ada seorang dengan bahasa Sanskerta menyebut Tuhan dengan Brahma, tidak ada larangan dalam Islam. Karena Brahma artinya apa? Pencipta. Sama seperti saya mengatakan pencipta kita. Pencipta itu bukan bahasa Arab. Saya menyebut Allah dengan pencipta, boleh atau tidak? Boleh. Nah, Brahma itu dalam bahasa Arab, Brahman artinya pencipta. Kemudian saya mengatakan Allah pemelihara. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, bahasa Sanskerta Wisnu misalnya. Justru Zakir Naik ingin menjelaskan, ini luar biasa, cerdasnya Zakir Naik ya. Dia ingin menjelaskan kalian itu Tuhannya 3, ada Tuhan pemelihara, Tuhan pencipta, Tuhan perusak ya. Atau dia bilang Tuhan pemelihara dan Tuhan apa? Pencipta. Ini dua-dua ini salah satu sifat Tuhan yang satu. Ngapain dipisahkan jadi dua Tuhan? Ya. Dia ingin menjelaskan tauhid itu menggabungkan dua perkara ini.
Tapi kalau anda bilang bahwasanya Brahmana itu Tuhan yang berkepala 4 dan macam-macam, ini enggak benar. Vishnu juga misalnya berkepala berapa, ini enggak benar. Justru dia ingin menjelaskan tauhid, bahwasanya kalian tuh salah, itu syirik. Harusnya dua-dua ini digabungkan jadi satu, namanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Zakir Naik tidak sedang berbicara tentang nama Allah Brahmana, karena nama-nama Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu Asmaullahil Husna itu harus pakai dalil. Enggak boleh kita namakan nama Allah pencipta, tidak boleh. Nama Allah pemelihara enggak boleh. Tapi kalau kita memanggil khabar, boleh kita memanggil Allah pencipta, Allah pemelihara, boleh. Ini namanya khabar. Makanya dalam belajar asma wa sifat namanya babul asma, babul af'al, babul khabar. Ini beda lagi. Jangan carut marut ya. Kemudian menuduh Zakir Naik dengan jahil-jahil. Cek dulu, jangan-jangan anda yang jahil. Nuduh orang jahil-jahil, terus ya ini orang jasanya sangat besar. Lah anda yang mencela-cela Zakir Naik nih, jasanya apa? Jasanya mencela-cela ulama, jasanya memecah umat, jasanya menjadikan orang bersilaturahmi terputuskan, ayah ribut sama anaknya, suami ribut sama istrinya, kakak sama adiknya, gara-gara dugaan-dugaan yang tidak benar. Itukah jasa anda? Kemudian anda mencela-cela Zakir Naik. Zakir Naik punya salah benar. Ini jangan. Ingat, ada kata Syekh Utsaimin, manhaj perempuan. Apa itu manhaj perempuan? Hanya melihat keburukan saja, kebaikan dilupakan semua. Tadi saya sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan tentang para wanita, "Idza ahsanta ila ihdahunna dahra." Kalau engkau melakukan kebaikan kepada salah seorang wanita, setahun penuh. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat keburukan pada anda, la qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan dari dirimu. Ini manhaj perempuan seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya akhi, ente lihat ini Zakir Naik, kebaikannya begitu banyak, dikasih penghargaan oleh pemerintah Arab Saudi, dipuji oleh para ulama. Kemudian ente lihat cuma dua ini saja, cek dulu ini perkataannya salah atau tidak. Ente nyalah-nyalakan, ente itu bilang dia jahil, ternyata ente yang jahil, tidak tahu tentang masalah asma wa sifat. Para ulama telah membahas babul asma, ada babul af'al, ada babul khabar. Kita menghabarkan tentang Allah tidak mesti dengan namanya. Kita memang Allah pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mentakdirkan semuanya ya. Bukan nama Allah takdir, enggak, maksudnya kita nyebutkan Allah mentakdirkan ini semuanya. Itu namanya menghabarkan tentang Allah, dan ini boleh selama penghabaran tersebut benar. Sekarang kita tanya sama, kalau kita orang-orang Indonesia, kita bilang Allah pencipta, boleh atau tidak? Apakah di antara nama Allah pencipta? Kan enggak ada. Nama Allah apa? Al-Khaliq, harus pakai bahasa Arab. Paham? Kita bilang ya, kita menyembah Allah yang disembah. Yang disembah juga bukan nama Allah. Ya, tapi namanya Allah, artinya yang disembah. Jadi subhanallah, Zakir Naik ini ingin menjelaskan kesyirikan yang ada pada umat tersebut yang sedang dia bantah, bahwasanya Allah itu Maha Esa, semua pemelihara, pencipta itu harusnya satu, bukan dipisah-pisah ya. Ini dia sedang menjelaskan tauhid, malah dituduh sebagai orang yang jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, Zakir Naik mengatakan Allah cannot do everything. Ini bahasa Indonesia artinya apa ini? Allah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya akhi, makanya ente husnudzon dulu. Zakir Naik ngomong ini, masa Zakir Naik yang hari-harinya membantah mereka, mentauhidkan Allah, membantah kesyirikan, bilang Allah tidak bisa apa-apa. Jangan ente ambil zahirnya, lihat maksudnya apa. Namanya suudzon seperti ini, motong kemudian ngambil, tidak lihat bagaimana belakangnya, bagaimana ujungnya. Ternyata setelah diklarifikasi, maksud Zakir Naik bukan demikian. Maksud Zakir Naik Allah tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti dia menentang firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi banyak perkara-perkara yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa disebut dengan al-mumtani' li dzatihi, perkara yang mustahil dari sisinya sendiri, tidak mungkin. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bukan termasuk dari syai', bukan dari sesuatu, ini bukan sesuatu. Suatu yang mustahil secara zatnya dalam bahasa Arab tidak dinamakan dengan sesuatu. Contohnya, ente bilang naik ke bawah, itu bukan sesuatu. Ente mau naik mana? Naik ke bawah. Ini gimana salah naik ke bawah, gimana naik ke atas? Naik kok ke bawah, sama. Banyak perkara yang bukan sesuatu, makanya Allah tidak bisa melakukannya. Contohnya, Allah mati. Enggak mungkin Allah bisa mati. Apakah Allah mampu untuk mematikan dirinya? Tidak mungkin. Apakah Allah mampu punya anak? Enggak mungkin. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Seperti pernyataan orang-orang, apakah Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar, Allah tidak bisa angkat? Ini sesuatu tidak bisa, ini seperti ini. Kemudian contohnya, apakah Allah mampu menciptakan seperti Allah juga menciptakan Tuhan? Ini pertanyaannya keliru. Kalau Allah menciptakan Allah, nah Allah itu makhluk jadinya. Ini gimana Tuhan kok diciptakan? Ini sama seperti bisakah Anda turun ke atas? Sama seperti itu pertanyaan. Pertanyaan sudah keliru. Pertanyaan apakah Allah bisa menciptakan Allah? Ini kita bilang ini mumtani' li dzatihi. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan baca Majmu' Fatawa. Ini bukan perkara yang baru. Ya, kalau kita belajar akidah kita ngerti akan hal ini. Dan Zakir Naik maksudnya demikian.
Ya. Maka jangan suudzon kemudian mengatakan zakirnya. Bayangkan orang yang mengatakan Allah tidak bisa melakukan apa-apa berarti kafir kan? Akhirnya ditanya misalnya kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bagaimana hukum orang yang mengatakan Allah tidak bisa berbuat apa-apa? Mulhid, perkataan orang kufur. Benar. Kalau ditanya seperti itu benar, tapi kalau dijelaskan maksudnya zakir naik begini pasti jawabannya berbeda. Jadi motong-motong nanya kepada Syekh untuk cari dalil enggak benar seperti ini. Oleh karenanya husnudzon. Jangan menjahil-jahilkan orang sementara Anda sendiri apa? Jahil, ya. Lihat kebaikan zakir naik, mungkin dia punya kesalahan wajar. Tapi lihat kebaikan-kebaikannya, jangan seperti mana siapa? Perempuan, ya.